Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyam sayyidash syuhur wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan aquzu biha fi daril aman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sarifina bil iman, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahlika wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lima fis sudur walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan selaku DKM Masjid At-Taqwa, juga seluruh jajaran pengurusnya, bapak-bapak, kaum muslimin, shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menjelang pagi, ya, sudah pagi ini, di hari yang ke-27 bulan suci Ramadan. Insya Allah sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karena itu tidak ragu-ragu lagi kepada kita. Marilah kita sama-sama manfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari lagi Ramadan ini meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan maksimal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan Allah berikan kepada kita semua. Terutama Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika di akhir-akhir Ramadan, di 10 hari terakhir, kita lebih giat lagi, lebih mengencangkan pinggang kita lagi untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan beriktikaf di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ini sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man i'takafa ma'i i'takaf fi akhir awakhir." Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin beritikaf denganku, maka beritikaflah di 10 akhir Ramadan. Jadi ketika kita beritikaf di 10 hari akhir terakhir bulan Ramadan itu, seperti sekarang, ini seolah-olah kita beritikaf dengan Rasulullah SAW. Mungkin hakikatnya Rasulullah hadir di hadapan kita. Karena Rasulullah SAW ternyata ketika 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan selalu beritikaf sampai beliau meninggal dunia. Ini hadis yang diriwayatkan dari istrinya langsung, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Siti Aisyah mengatakan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakhir. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, hatta tawaffahu Allah taala, sampai beliau meninggal dunia, sampai mewafatkan Allah kepadanya. Kemudian i'takafat azwajuhu, kemudian dilanjutkan yaitu dengan beritikaf para istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah absen. Jadi menjak Rasulullah hidup sampai meninggal dunia, 10 hari terakhir itu selalu beritikaf. Kenapa? Karena di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ternyata di situ ditemukan atau Rasulullah itu menemui satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Secara bahasa itu malam kemuliaan. Kenapa sebut malam kemuliaan? Berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Ternyata Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana tadi di dalam surat
Al-Qadar khairum min alfi syahr. Kami turunkan malam Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung dengan tahun berapa tahun? 1000 dikali, ya mungkin ada yang sudah menghitung, ternyata hampir 83 tahun lebih. 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita bisa menemui malam itu, ibadah kita diberikan pahala oleh Allah sama seperti 1000 bulan. Berarti 83 tahun lebih. Umur siapa sekarang yang bisa sampai 83 tahun dan tidak ada 1 menit pun, 1 detik pun tidak dipakai untuk ibadah? Full 83 tahun itu untuk ibadah. Kita umur berapa nih? Ada nggak yang sampai 83 tahun? Bapak udah Pak ya? Belum kan? Ya. Sekarang 60 tahun saja umur kita, atau 40 tahun. Kira-kira itu 40 tahun atau 60 tahun atau 50 tahun. Ada gak umur kita yang selama itu yang tidak dipakai ibadah? Atau full semuanya pakai ibadah? Mungkin kita bisa menetrasi diri sendiri ya, meraba diri sendiri. 40 tahun umur kita sekarang, kalau kita hitung, kita ingat-ingat yang dipakai ibadah itu berapa tahun? Dipakai sholat, pakai baca Al-Quran, pakai sedekah mungkin, atau apapun itu ibadah kita. Kira-kira berapa tahun? Apa semuanya full? Ada gak waktu yang begitu lama dipakai selain ibadah? Seperti bekerja, nonton TV mungkin, main HP, ngobrol sana kemari, ngopi bareng, itu kan bukan ibadah. Kira-kira banyakan yang mana? Banyak ibadahnya ya. Kalau 40 tahun saja kita ambil yang ibadahnya, 40 tahun masa balik kita aja kan 15 tahun. Dihitung sudah balik tuh, yang benar-benar dihitung ibadah kita oleh Allah. Pas umur balik kan 15 tahun. Kalau dengan umur 40 dikurangi 15, tinggal berapa? 25. Berarti 25 tuh sisanya. Yang umur 15 tahun ke bawah itu belum pakai ibadah, masih main-main, namanya belum balik. Berarti yang 25 dipakai untuk bekerja. Berapa tahun kita bekerja? Kalau 10 tahun aja, ada nggak yang 10 tahun? Berarti tinggal berapa? 15 tahun ya? 15 tahun dihitung lagi, diambil lagi dengan aktivitas kita yang lain. Nonton TV atau tidur aja. Tidur sehari berapa jam? Dikalikan berapa tahun? Kalau sampai 10 tahun, berarti tinggal 5 tahun. 5 tahun pakai yang lain lagi, ngobrol. Tiap malam umpamanya sama teman 1 jam. Bisa lebih ya? Kalau dihitung per tahun berapa tuh? Habis kita. Mana buat ibadah kita itu? Luar biasa kan? Sedangkan ini 83 tahun 4 bulan dihitung oleh Allah, tidak ada waktu yang tersisa selain untuk ibadah. Itu keuntungannya. Kalau kita bisa berjumpa dengan malam itu, Lailatul Qadar. Pengen Mbak? Ada yang pernah berjumpa nggak? Di antara kita semua ini pernah berjumpa nggak dengan malam itu? Belum pernah ya? Memang luar biasa malam ini. Tidak sembarangan orang yang bisa berjumpa dengan malam ini. Kiai sekalipun, ustadz sekalipun, ternyata saya tanya juga belum ada yang pernah menemuinya. Luar biasa ini. Kapan itu? Sebenarnya malam ini, malam Lailatul Qadar itu adanya pasti di bulan suci Ramadan. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang tahu malam keberapa itu. Bisa jadi malam pertama, kedua, sampai malam terakhir. Karena itu hakikatnya Allah. Tidak ada yang tahu. Rasulullah pun tidak menyebutkan malam keberapa. Cuman Rasulullah SAW sering berjumpa dengan malam itu di akhir-akhir malam yang 10, terutama di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Sahabat pun sama. Ibnu Abbas dalam kitab, ada namanya kitab judulnya
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Judulnya itu. Siapa pengarangnya? Imam Nawawi. Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau menyebutkan di situ beberapa sahabat Nabi di antara Ibnu Abbas sering menemui malam itu, malam ke-23 dan ke-27. Kemudian ada lagi sahabat Ibnu Umar, malam ke-21 dan ke-27. Mungkin tahun ini malam 21, malam tahun depannya ke-27 itu. Sering tuh para sahabat. Makanya para sahabat sampai ke para ulama diajarkan kepada kita, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya banyak atau berburu ya. Asal 10 terakhir orang banyak itikaf. Kalau sebelumnya awal pertama, kemudian kedua, pertengahan itu jarang orang. Karena memang dari hadis itu banyak ditemui di akhir-akhir Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan nih. Apalagi banyak yang mengatakan kalau malam Jumat, malam ke-27 itu katanya di situ. Katanya sering terjadi Lailatul Qadar itu malam ke-27, malam Jumat. Nah, ini pas nih. Mungkin tadi udah turun apa belum ya kita? Suruh ditungguin oleh Rasulullah. Carilah malam itu. Dengan apa menungguinya? Dengan apa mencarinya? Tentunya dengan berzikir kepada Allah. Dengan ibadah pada Allah. Bisa dengan berzikir sebanyak-banyaknya, salat sunnah, baca Al-Quran, kemudian salat-salat sunnah yang lain, apa saja. Yang penting ibadah. Jangan nungguin itu dengan ngobrol terus. Kalau main gaple, itu bukan Lailatul Qadar nanti yang disebut, tapi Lailatul Qadar nanti. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menemuinya. Tidak malam ini, mudah-mudahan besok masih ada tuh. Malam ke-28 dan malam ke-29. Karena tidak pasti harus ganjil, karena tidak yang tahu. Mungkin bisa malam genap juga. Karena itu hakikatnya Allah yang berkuasa. Bisa saja malam genap turun. Tapi yang jelas satu kali. Di mana? Wallahu alam. Tidak ada yang tahu satupun. Tidak ada yang tahu dari kita semua. Hanya adanya di bulan suci Ramadan. Itu kenapa nih sekarang kita harus berburu malam itu? Begitu luar biasanya. Satu malam saja itu bisa menyamai ibadah 83 tahun atau 1000 bulan itu. Kok luar biasa sekali itu. Kenapa sih itu? Ternyata kalau kita lihat sejarahnya, di dalam kitab Mukashafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menyatakan ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat berbincang-bincang, Rasulullah tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ada apakah? Apakah ada kabar gembira?" "Ada." "Apa itu? Apakah kalian ingin mendengarnya?" "Iya ya Rasulullah, ingin sekali." Akhirnya diceritakan oleh Rasulullah. Ternyata dulu ada seorang nabi di zaman Bani Israel, namanya Sam'un. Mungkin bapak-bapak pernah dengar cerita ini. Sam'un namanya. Tapi lengkapnya panggilan itu Sam'un Ghazi. Ghazi itu nama tempat atau nama kampung. Ternyata Ghazi itu yang sekarang namanya Gaza di Palestina. Dia tinggalnya di Palestina dulu. Di zaman Israel kuno, dia seorang hakim ketiga di bawah kendali pemerintahan Romawi. Romawi itu pemerintahan yang bukan Islam ya, kafir. Kafirnya juga luar biasa. Nah, saat itu Sam'un Al-Ghazi itu luar biasa. Beliau berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh Allah itu tidak henti-hentinya, dikatakan itu sangat lama sekali. Dan ketika beliau melawan orang kafir, tidak pernah ada yang menemani, sendiri melawan. Tapi semuanya kalah. Dia punya senjata namanya tulang dari onta. Senjata tulang dari onta, tapi luar biasa. Ketika itu dipukulkan, bukan satu orang yang mati, puluhan yang mati. Hebat, seperti orang sakti. Kekuatannya luar biasa. Sampai-sampai Raja Romawi itu pusing, meladeni si Sam'un itu, Sam'un Al-Ghazi. Bagaimana caranya supaya dia itu bisa mati itu? Di mana kelemahannya? Semua orang hanya diundang, bikin sayembara. Siapapun yang bisa mengalahkan Sam'un Al-Ghazi, hadiahnya luar biasa. Dikasih jabatan, kasih harta, kasih uang, perhiasan, semuanya. Aja berbondong-bondong orang.
Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Kalah semuanya. Hanya punya taktik, istrinya dipanggil. Istrinya Samud itu dipanggil oleh si raja. Hanya ini kayaknya yang bisa mengalahkan atau bisa mencari tahu kelemahannya di mana. Istrinya diiming-imingi dengan hadiah yang luar biasa, dikasih perhiasan banyak. Akhirnya istrinya tergoda pula. Suruh mencari kelemahan Sam'un itu. Ternyata ketika sedang ngobrol dengan suaminya, Samun Al-Ghazi, Samun itu tidak curiga. Di mana engkau, wahai suamiku, kelemahanmu? Jika ceritanya itu. Ternyata dikasih tahu, kelemahannya di rambutnya. Di rambutnya ada jambul di sini. Jambul agak panjang. Nah ini kalau dipotong, kekuatannya hilang. Makanya di sini sekarang suka ada film itu ya, Samson and Delilah tuh. Ternyata hampir sama itu. Dari situ kisahnya. Kekuatannya di sini. Ada Samson Betawi dulu ya. Samson Betawi bukan di gini kekuatannya, ketek. Ketek jadi cukur, kekuatannya hilang. Samun Al-Ghazi itu ternyata di sini ada jambulnya. Ketika dipotong oleh istrinya, di situ lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa, diikat. Tidak bisa berbuat apa-apa, lemah, akhirnya dibawa. Sebelumnya diikat dengan rantai sekalipun itu bisa diginin aja tuh. Kayak mecahin apa, biasa aja itu. Kekuatan luar biasa. Ternyata ketika kelemahannya sudah diketahui, diikat dengan tali biasa saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Dibawa, disiksa oleh si raja itu. Sampai matanya dicongkel, dibutakan, tidak bisa melihat apa-apa, dipenjara. Samun Al-Ghazi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Samun Al-Ghazi mau dihukum mati. Mau digantung. Nah ketika mau digantung, saat itu raja mengumpulkan semua masyarakat, semua rakyat diundang supaya menyaksikan bahwa inilah yang membangkang, yang melawan kerajaan. Suruh menyaksikan kematian Sam'un. Tapi ketika mau digantung, Sam'un minta permintaan satu kali aja. Untuk apa? Alasannya untuk menghormati tiang. Ada tiang bendera kerajaan. Untuk menghormati, saya ingin menghormati itu. Padahal ternyata berdoa kepada Allah. Ya Allah, katanya. Secara bahasa kitanya, kalau seandainya aku mati, tidak ada lagi yang bisa melanjutkan perjuangan melawan kezaliman ini. Kalau engkau percaya kepadaku, kembalikan kekuatanku. Ternyata Allah kabulkan kekuatannya. Kekuatannya kembali lagi, jambulnya tumbuh lagi. Di situ kekuatannya. Ketika jambulnya tumbuh lagi, kekuatannya luar biasa. Semua itu yang ada di situ dirobohkan oleh si Samun Al-Ghazi. Sampai istana kerajaan roboh, berantakan semuanya, mati semuanya. Sampai istrinya pun mati, karena sudah berkhianat. Nah disitulah ketika semuanya sudah mati, Samun Al-Ghazi berdoa pada ya Allah, mulai hari ini aku bertaubat kepadamu. Aku akan terus berjuang di jalanmu. Ternyata perjuangan Samun Al-Ghazi berjihad di jalan Allah itu sampai 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan lamanya. Tapi dalam satu riwayat mengatakan tidak berperang lagi. Dia beribadah satu tempat, tidak pernah melakukan apapun selain ibadah. Hanya ibadah aja, sholat, puasa, berzikir terus sampai 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Mengabdikan dirinya kepada Allah. Nah ketika Rasulullah menceritakan itu pada para sahabat iri. Ya Rasulullah, enak sekali Samun itu ya. Punya pahala yang luar biasa. 1000 bulan. Kita bisa nggak seperti itu? Sedangkan umur kita jarang sekali sampai 83 tahun. Saat itu sudah pendek. Umur Rasulullah aja 63 tahun kan. Kemudian Rasulullah mengatakan umur umatku tidak lebih dari 60 sampai 70. Kalaupun ada lebih dari itu hanya bonus, hanya beberapa orang saja. Bagaimana kita bisa mencapai pahala yang diberikan oleh Samun Al-Ghazi itu dari Allah sampai 83 tahun? Bagaimana caranya? Ternyata kata Rasulullah sambil tersenyum, bisa, kalian bisa punya pahala seperti Samun. Bagaimana caranya? Turunlah ayat itu. Inna anzalna itu. Surat Al-Qadar turun. Sebutnya malam Lailatul
Qadar. Kemudian sahabat itu bertanya, di mana adanya ya Rasulullah? Adanya di bulan suci Ramadan. Carilah oleh kalian di bulan suci Ramadan itu. Itu ada malam. Ketika kalian menemui malam itu, maka sama pahalanya. Bahkan lebih daripada 1000 bulan yang diberikan kepada Sam'un al-Ghazi. Luar biasa seperti itu ya. Jadi itu ceritanya, sejarahnya. Para sahabat hanya iri, kemudian bisa mendapatkan itu hanya dengan 1 malam. Pahalanya sama, bahkan bisa melebihi. Kalau para ulama mengatakan ketika malam itu datang, bagi orang yang diberikan rezeki oleh Allah bisa menemui malam itu, luar biasa. Ternyata cuaca itu terasa tidak panas, tidak dingin, sedang. Tadi malam gimana cuacanya? Panas apa dingin? Sejuk. Benarnya sejuk ya? Mudah-mudahan itu benar tuh. Sejuk cuacanya, tidak panas, tidak dingin. Itu tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Kemudian kedua, pintu langit terbuka. Kelihatan bagi orang yang bisa menemui itu. Kelihatan. Langit terbuka, bolong, dan banyak turun cahaya. Ternyata itu malaikat turun. Tadi ada yang melihat gak? Itu langit. Bolong gak? Ini bolong ya. Cahaya pada turun. Ternyata itu malaikat pada turun. Turun ke bumi. Saat Lailatul Qadar turun ke bumi semuanya. Beristighfar. Untuk siapa? Untuk orang yang menemuinya itu. Kemudian semua benda yang bergerak saat itu berhenti. Sampai air yang mengalir berhenti. Seperti membeku. Kalau ada air di keran, berhenti. Berhenti maksudnya itu. Airnya ada tapi berhenti, beku. Nah itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Tadi berhenti nggak? Jadi apapun yang bergerak berhenti saat itu. Pohon kelapa sedang bergerak berhenti. Angin-angin yang kencang berhenti jadi pelan. Itu tanda-tandanya. Luar biasa. Mudah-mudahan nih kita bisa menemui itu. Memang tidak gampang. Hanya orang-orang yang ikhlas hatinya, yang bersih hatinya, yang bisa menemui itu. Karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, kita terus aja memburu. Terus aja istiqomah, itikaf sampai akhir Ramadan. Siapa tahu mungkin tidak malam ini, malam besok, atau malam terakhir nanti. Karena Allah itu berkuasa buat siapapun. Dulu ada cerita seorang kiai. Seorang kiai itu bukan itikaf malah. Seorang ulama itu bukan itikaf, tapi dia malah ngambil ikan di kali buat sahur. Tapi sebelumnya tetap beribadah. Beribadah, kemudian capai ibadah, ingin bekal untuk sahur, ke kali pergi nyari ikan. Ternyata ketika sampai di kali itu, melihat ke atas langit bolong, cahaya pada turun. Ternyata Lailatul Qadar diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Akhirnya boleh pun pindah, dan kali itu yang sedang mengalir berhenti airnya. Tanda-tandanya seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan di antara kita satu aja, walaupun tidak semua, syukur-syukur semuanya bisa mendapatkan itu. Kalau para ulama, para sahabat itu bukan sekali 2 kali, berkali-kali menemui itu. Kalau kita sekali susah ya. Mungkin dosa kita masih banyak. Banyak kotoran-kotoran dalam hati kita, baik yang sengaja ataupun tidak, baik sedikit ataupun banyak. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dan juga kita bisa bertemu dengan malam kemuliaan itu. Ketika orang bisa menemui malam itu, ternyata itu orang pilihan, bisa melebihi seorang ulama, bisa melebihi seorang wali. Derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Tetaplah kita istiqomah dalam kebaikan, itikaf lanjutkan, terus berburu malam itu. Tidak dipungkiri malam itu bisa diberikan kepada kita semua. Walaupun kita bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, bukan seorang wali, tapi kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah kita akan mendapatkannya. Mudah-mudahan ini sedikit bisa ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Dari saya mungkin sampai di sini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.